Halo kalian, selamat datang di channel YouTube aku. For the first time, aku mau review buku yang lagi aku baca belakangan ini dan lagi aku cari-cari gitu. Jadi, bukunya adalah Kekuatan Berpikir Positif. Buku ini aku dapetin dari Gramedia dan kalian bisa temuin buku ini di toko-toko online juga karena buku ini termasuk buku bestseller yang banyak digunakan untuk mengimprove kekuatan mental seseorang. Sebagai informasi tambahan, buku ini terbit tahun 2011 dari penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Meski udah lama, buku ini tetap relate sama kehidupan manusia sekarang. Buku ini aku kasih rating 5 dari bintang 5 karena dari segi isi, buku ini mempunyai 101 kisah yang bisa kita ambil sebagai cerminan dalam mengambil suatu keputusan dengan berpikir positif. Di dalam buku ini sendiri, sesuai judulnya, ada banyak kalimat positif di tiap bab, dan di bagian atas biasanya ada kalimat positif yang jadi header khusus, kayak yang lagi kita buka, fokus pada yang ada. Orang yang bahagia bukanlah orang yang berada dalam situasi tertentu, melainkan seorang dengan sikap-sikap tertentu. Buku ini terbagi menjadi 11 bab, dan kebetulan yang paling aku suka ada di bab terakhir di kisah 93, yaitu insomnia. Aku merasa kisah ini yang paling dekat dengan kehidupanku, karena semua orang pasti pernah ngerasain susah tidur, gak bisa tidur, gelisah, dan ketika bangun rasanya marah, kayak semua masalah berkumpul akibat dari kurang tidur ini. Padahal kalau disikapi dengan cara yang positif, kita bisa tidur tanpa memaksakan tidur. Kita bisa kok tidur tanpa memaksakan kondisi kita. Jadi, akan hal ini kita kayak mendapat suatu alasan atau suatu jawaban dari permasalahan kita. Makanya aku suka banget sama part ini. Selain itu, aku senang buku ini dimulai dari mencintai diri sendiri. Jadi, dari mencintai diri sendiri, terus baru ke lingkungan. Hal itu seperti sup-sup yang beruntutan dan mudah dimengerti oleh kita. Dan juga karena ini buku terjemahan, banyak dari kita bakal bilang, kayaknya ini bakal cringe deh, kan itu bahasa Inggris di bahasa Indonesiain. Sayangnya aku nggak ngalamin hal itu, karena buku ini sudah sesuai dengan EYD dan banyak penempatan SPUK secara tepat. Sayangnya aku nemuin satu kekurangan dalam buku ini, yaitu ada beberapa bahasa asing yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jelas. Contohnya nama penyakit. Nama penyakitnya tidak ditambahkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian hal ini agak mengganggu kita ketika membaca. Jadi biasanya aku harus nerjemahin itu terlebih dahulu, baru aku lantas lanjut membaca. Tapi yang aku dapat dari buku ini secara keseluruhan itu bagus banget. Jadi kayaknya cuma satu kekurangan gak bakal menghalangin kita buat dapat ilmu dari buku ini. Oh iya, dan satu lagi, buku ini juga lumayan tebal, jumlah halamannya sendiri 508 lembar, dan mungkin kalian bisa baca dengan secara perlahan-lahan daripada dikebut seperti non-fiksi, biar bisa dipahami dengan lebih baik. Jadi kayaknya itu aja informasi yang bisa aku kasih sebagai review dalam buku ini, yaitu buku Kekuatan Berpikir Positif. Jangan lupa cuci tangan serta jaga jarak. Stay safe and healthy guys. Jadi itu aja kayaknya informasi yang bisa aku kasih sebagai review buku Kekuatan Berpikir Positif ini. Dan aku mau tutup dengan salah satu kata mutiara di kisah 20 dari Ibu Miss Sailor kepada anaknya. Kau tidak boleh berhenti. Kau sudah dekat sekali dengan tujuanmu, dan tak seorang pun jago akan semua hal. Jadi bertahanlah, sebentar lagi kamu akan sampai. Jangan lupa cuci tangan serta jaga jarak. Stay safe and healthy guys. Mwah.